pengalaman pribadi mungkin bisa sharing-sharing iya. pernah sakit apa, dirawat di mana gitu, sakit apa gitu. Iya. Kalau saya pribadi sih melahirkan ya. Seperti itu. Itu kalau saya Melahirkan di? Iya, melahirkan di Kopeta. Oh, berarti Kopeta. melahirkan normal di Kopeta. Siap. Iya. Waktu itu pelayanannya gimana? Maksudnya selama menggunakan ini ada nggak kayak misalnya orang perbedaan pakai kalau bayar umum itu kita ini kalau pakai BPJS kita di nomor 2 kan ada tidak begitu? Kalau menurut saya tidak ada perbedaan. Jadi ya menurut saya apalagi kalau bidan-bidan ya selalu tanya ada BPJS tidak? Malah mereka justru ditanya seperti itu. Kalau tidak ada malah disuruh ya sebaiknya mengurus BPJS supaya bisa di cover karena memang ya katanya sih lumayan umum dan BPJS itu perbedaannya masih perbedaan bayarnya biayanya. Soalnya kalau pelayanan tuh kayaknya sama saja. Kayaknya sama saja. Iya. Terus kalau misalnya selain pernah melahirkan di puskesmas, pernah juga akses pelayanan kesehatan di rumah sakit? Oh iya pernah. Jadi setelah melahirkan anak kedua ini saya pendarahan. Iya, jadi memang urgent jadi sehingga langsung dilarikan ke rumah sakit dapat perawatan di rumah sakit. Kalau untuk suami sama anak pernah juga. Suami 1 kali di Keopante, rumah sakit Keopante. Terus anak saya malah 2 atau 3 kali juga di Keopante. Rawat inap. Iya. Kan ada isu nih bilangnya, kalau dirawat pakai BPJS tuh 3 hari langsung keluar. Kalau di waktu itu dirawat 3 hari atau sampai dia sembuh? Suami saya malah sampai sembuh. Suami saya malah hampir 2 minggu ya. Karena dia panasnya cukup tinggi. Waktu itu 1 minggu dia di rumah, 2 minggu dia di rumah sakit. Saya tidak. Tidak ada pembatasan hari rawat ya. Karena kan ada isu yang beredar demikian. Gitu. Tapi sebenarnya itu tidak hanya isu. Maksudnya hanya isu. Orang-orang kan bilang ini. Tapi kan namanya isu yang berkembang di masyarakat. Kadang tidak benar adanya. Jadi kadang sering kami juga bertanya gimana kira-kira tidak gitu. Kalau ada keluhan itu pasti dari pihak BPJS juga akan berbicara ke fasilitas kesehatan yang kerjasama dengan kita karena itu masuk ke dalam PKS perjanjian kerjasama terkait janji layanan yang harus mereka lakukan kepada pasien yang menggunakan program JKN. Jadi kalau misalnya kita berobat di rumah sakit sudah selayaknya kita mendapatkan kita sudah memberikan kewajiban kita ya kita juga mendapatkan hak kita sesuai dengan yang seharusnya begitu. Kalau waktu pas suami dan anak berobat di rumah sakit itu dokter sama perawatnya melayani dengan baik atau bagaimana Ibu? Iya. Kalau yang saya lihat baik. Waktu itu suami sakit apa kalau boleh tahu? Kalau suami saya itu keluhan pertamanya keluhan kan dia demam. Keluhan pertama kita pikir tipes. Tapi karena sudah 1 minggu masih panas, masih panas turun naik. Ternyata ada putih di paru-parunya. Operasi atau tidak? Tidak operasi. Kemarin tuh hanya 1 minggu setelah dirawat di ronsen dan ternyata itu dia ada putihnya di paru-paru. Akhirnya setelah dapat obat yang untuk paru-paru itu dia sembuh. Paskesnya di mana kalau dokter keluarganya biasanya? Kalau saya Kopeta. Kopeta. Kalau anak? Kalau ini masih tertera nama ini. Dia kebetulan tinggal di desa di rupanya. Jadi masih tulisnya puskesmas yang ada di puskesmas terdekat yang mereka tinggal. Iya. Jadi kalau misalnya ini kan sebenarnya kalau rubah vaskes itu kan pakai mobil JKN. Kalau pakai mobil JKN rubah vaskes itu bisa. Kalau misalnya sekarang dia pindah, di sana sekarang dia udah dari opanya kan, sekarang tinggal di sini. Mau dipindahkan dekat dengan sini bisa pilih di sini. Di sini kan vaskesnya itu banyak dari klinik sehat di YOT sampai dokter keluarga lainnya di sini ada, bisa pilih puskesmas juga bisa. Jadi itu memudahkan kalau misalnya kita sakit
memang kalau banyak yang bertanya kalau kita sakit bisa nggak kita langsung ke rumah sakit. Jadi kan kalau BPJS ini dia berjenjang. Berjenjang itu maksudnya kalau kita sakit kita ke fasilitas tingkat pertama dulu. Tempat kita terdaftar. Kalau di puskesmas berarti kita ke puskesmas dulu. Nanti kalau di puskesmas tidak bisa ditangani maka akan diberikan rujukan ke rumah sakit yang lebih tinggi. Nah jadi kalau misalnya kita ibaratnya saya terdaftar di dokter keluarga Lince, berarti saya ke dokter Lince dulu berobat. Dari dokter Lince baru dikasih rujukan. Tapi kalau dokter Lince cek oh panas saja kami kasih obat, itu langsung pulang ke rumah, hanya kita konsumsi obat di rumah dan tidak bayar ke dokter Lince. Tidak bayar. Jadi kembali ke vaskesnya. Jadi kalau ubah di Kopeta berarti puskesmas Kopeta berobat pertama kali pada saat kita sakit ke Kopeta. Nanti kalau misalnya mau rubah, oh anak saya tuh mau berobatnya di dokter, dia cocok di dokter, oh ya udah rubahnya ke dokter. Kalau oh saya sendiri saya cocoknya di klinik Maumere Sehat, oh saya di klinik Maumere Sehat seperti itu. Jadi maksudnya satu keluarga bisa beda-beda. Oh siap. Iya bisa beda-beda. Kita pikir satu dokter itu tidak. Siap. Jadi maksudnya ini cuma informasi menambah informasi. Jadi kan kadang ada yang bilang, iya tapi kalau anak saya cocoknya di sini, kalau saya cocoknya di sini gitu. Itu tidak masalah. Vaskesnya kita beda-beda tidak apa-apa. Tapi kan kita satu kepesertaannya masih dalam satu KKT kita satu semuanya. Kalau mobil JKN tuh bisa rubah berbagai macam ini. Kalau buka mobil JKN bisa screening riwayat kesehatan juga di situ. Oh iya. Screening riwayat kesehatan itu tujuannya untuk kita ngecek gimana kondisi kita. Jadi kita bisa 1 kali dalam setahun itu di situ tuh jawab sejujurnya. Maksudnya sejujurnya tuh kita makan di profil atau di sini nih di menu lainnya. Menu lainnya ada screening riwayat kesehatan di pojok kiri bawah. Oh ya, screening riwayat kesehatan. Iya, di sini. Jadi nanti diisi, nanti itu bisa diisi itu untuk mengetahui gimana sih sebenarnya ini banyak ada screening riwayat kesehatan. Kalau bayar mandiri ada info iuran yang kita bisa cek di sini. Siap. Kita juga bisa cek info ketersediaan tempat tidur. Kalau misalnya ada kejadian yang mengganjal di vaskes, kita bisa pengaduan layanan JKN. Nah, terus abis itu banyak sih sini bisa konsultasi dokter juga. Konsultasi dokter itu kayak misalnya kita nggak sempet cek ke sana, hanya kita kayak via online. Kayak via online tuh dokter. Kalau di sini ada bisa selama dia aktif, karena kan ada jam aktifnya tuh jam berapa sampai jam berapa. Nah, pada saat dia aktif kita chat, nah itu nanti dia akan balas. Tapi kalau keluarga yang lain sering gunakan ini tidak, maksudnya kalau saya sakit saya pakai anak panas atau batuk pilek, atau misalnya kayak kita anak sakit sering pakai ini tidak, maksudnya kalau keluarga kayak orang tua mungkin pakai BPJS. Nah sekarang bapak saya gunakan BPJS ini ketika ada jantung, jadi dia harus ke rumah sakit ketemu dengan dokter spesialis. Oh berarti sekarang pakai aktif, maksudnya aktif menggunakan. Oh iya aktif. Ini sedikit mungkin kayak pendapat ibu, penting nggak sebenarnya masyarakat itu punya ini? Menurut ini saya edukasi ke mereka. Sangat penting. Iya, jadi kalau kita kerja itu selain makan ya untuk kesehatan juga. Jadi dua-duanya sangat penting. Karena memang ada teman-teman saya yang sampaikan buat aku BPJS anak tidak sakit kok, masih anak tidak dirawat inap. Ya maksudnya kalau saya pribadi sih ya mereka belum merasakan. Belum merasakan mungkin ya sakit yang serius. Nah tapi sekarang teman itu ketika dia sakit serius dia juga rasa ternyata butuh juga, karena ada teman saya juga yang tunggak juga anaknya. Iya begitu. Iya tapi sesudah butuh baru gitu. Iya benar. Tapi menurut saya sangat penting ini. Jadi saya ya kerja untuk ini, untuk makan dan juga untuk kesehatan. Siap. Iya. Jadi sebenarnya kami pun selalu kayak mengedukasi peserta atau masyarakat bahwa sebenarnya adanya program JKN. JKN ini Jaminan Kesehatan Nasional.
itu dicanangkan atau dibuat untuk menjamin kesehatan masyarakat semuanya. Ada yang bilang, tapi kalau saya nggak sakit, saya nggak usah Tidak lah. perlu. Sebenarnya sistemnya ini sistem gotong royong. Betul. Jadi gotong royong yang mana yang sehat membantu yang sakit. Iya, betul. Mungkin sekarang kita sehat ya. Ya alhamdulillah kita sehat. Puji Iya, Tuhan kita betul, sehat. betul. Karena ketika kita sehat, uang yang dipotong kita itu untuk membantu, mungkin ada orang yang sakit jantung, betul. ada yang orang sakit ginjal, ada orang di sana yang Iya, butuhkan kanker, iya. itu kanker, itu yang ya Betul, itu betul. iuran di saat kita sehat. Mungkin bukan kita, tapi mungkin suatu saat om kita Iya, atau tante betul. kita yang sakit. Iya. Nah di saat itu orang-orang lain itu pun membantu Betul. tante dan om kita iuran itu. Jadi sebenarnya edukasi ini selalu kami berikan kepada masyarakat agar masyarakat tuh berpikir bahwa sebenarnya ini ada bukan justru ketika saya sakit daftar jadi peserta JKN, tapi ketika kita sehat kita daftar untuk apa? Ini sistemnya gotong royong, saling bantu membantu. Kepesertaannya macam-macam. Memang ada yang dapat dari pemerintah karena dia tidak mampu, akhirnya dapat dari pemerintah. Betul. Ada yang memang karena kita bekerja, jadi akhirnya kita ditanggung sama pemberi kerja. Betul. Kayak TNI Polri, PNS itu juga mereka dipotong dari gajinya kayak gitu. Yang badan usaha juga sama dipotong dari itu. Saya kebetulan baru lihat di grup itu katanya per 1 Juli katanya mau urus SIM harus BPJS aktif. Betul. Jadi sebenarnya sekarang kenapa di setiap ini diwajibkan? Jadi ngurus SIM. Kalau kita ngurus tanah di badan ini BPN, pertanahan itu pasti diminta. Kalau kita mau beli tanah, ada nggak kartu BPJS aktifnya? Sebenarnya ini untuk mendorong masyarakat agar masyarakat itu mungkin katanya memaksa ya, tapi sebenarnya itu untuk kepentingannya gitu. Sendiri juga. Kepentingannya, karena kadang masyarakat tuh kan buat apa ya gitu. Tapi di saat itu sebenarnya tanpa disadari didorong untuk jadi peserta JKN, ya nanti suatu saat ketika rumah sakit baru sadar, benar ya ternyata kewajiban pemerintah mewajibkan seluruh masyarakatnya menjadi peserta JKN itu untuk kebaikan dirinya dan keluarganya seperti itu. Hanya kan kadang ada masyarakat yang belum sampai ke sana pikirannya begitu. Jadi itu pun yang masih kadang bilang nanti dulu begitu. Ini sudah dengar kan? Bisa sosialisasi ke teman-teman.